Ya, di sini saya akan membahas mengenai pemulihan pasca COVID, khususnya bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang mungkin sudah dinyatakan sembuh dari COVID sebetulnya, tetapi kok masih ada gejala sisanya, kok masih ada rasa lelahnya, kok masih ada pegel-pegelnya, dan sebagainya. Nah, ini semua perlu saya terangkan terlebih dahulu bahwa ternyata memang ada yang namanya long COVID. Nah, apa itu long COVID? Jadi long COVID ini adalah ketika seseorang mengalami gejala COVID yang berkepanjangan ternyata. Bisa berlangsung beberapa minggu atau bahkan mungkin berbulan-bulan. Apa saja organ yang bisa terpengaruh dari masalah long COVID ini? Seperti kita lihat di sini, bisa masalah pada jantung, ataupun juga parunya, ataupun juga untuk masalah di otak dan sistem saraf, kemudian juga kesehatan mental atau kesehatan jiwanya, dan juga masalah pada otot dan tulang. Dalam hal ini salah satunya adalah seperti digambarkan di sini adalah kelelahan. Dan yang saya juga banyak dapat di lapangan saat ini memang banyak sekali yang sudah sembuh dari COVID tapi masih muncul kelelahan. Apa artinya ini bagi pasien? Artinya sekali lagi adalah COVID-19 ini ternyata memang bisa menghasilkan suatu gejala sakitnya ini memang bisa berkepanjangan dan bahkan ternyata bisa juga terjadi pada orang-orang yang masih muda sebetulnya, ya. Dan bahkan pada orang-orang yang tidak memiliki masalah medis sebelumnya yang juga bahkan tidak dirawat di rumah sakit. Masih banyak sebenarnya yang belum kita ketahui tentang bagaimana COVID-19 ini mempengaruhi orang dari waktu ke waktu. Karena itulah memang masih perlu waktu dan riset atau penelitian untuk bisa memahami ini semua. Karena itulah maka dikatakan di sini bahwa effective public health messaging for young adults is warranted. Artinya apa? Jadi memang pesan masalah COVID-19 ini termasuk masalah long COVID ini memang perlu banyak diberitahukan kepada masyarakat supaya sedapat mungkin masyarakat ya jangan sampai terkena COVID atau kalaupun terkena COVID, nah kita perlu nanti bisa menyimak juga nih bagaimana untuk pemulihannya. Nah, sebagai informasi juga apa yang saya sampaikan di sini kebanyakan informasi saya ambil dari WHO atau World Health Organization, Organisasi Kesehatan Dunia. Sekarang kita akan masuk pada rehabilitasi pasca COVID. Jadi dari WHO sendiri juga menilai ada hal-hal poin yang perlu diperhatikan kalau setelah dinyatakan sembuh dari COVID tapi ternyata masih ada gejala sisanya. Nah, ini aspek-aspek yang perlu di-handle. Nah, yang saya mau sampaikan nanti ini adalah tips-tips yang bisa dikerjakan di rumah dan bila andai kata sudah dikerjakan sendiri, ternyata kondisinya belum membaik atau malah memburuk, maka Bapak Ibu perlu segera berkonsultasi dengan dokter untuk menilai lebih lanjut kondisinya. Baik, kita akan bahas poin-poin ini semua satu persatu. Yang pertama adalah mengenai masalah mengatasi sesak napas. Jadi setelah COVID kadang bisa masih muncul sesak napas. Yang perlu dikerjakan adalah apa? Yang perlu dikerjakan adalah latihan napas. Boleh Bapak Ibu sekalian bisa ambil posisi duduk, kemudian latihan napas dengan menghirup melalui hidung, kemudian mengeluarkannya lewat mulut. Ya, coba kerjakan dengan perlahan, jangan terburu-buru atau tergesa-gesa. Nah, coba ulangi beberapa kali dan rasakan responnya bagaimana. Kalau misalkan ternyata belum membaik, nah ini yang tadi saya katakan, perlu diskusi ke dokter. Selain itu juga bisa lihat di sini bahwa ada beberapa posisi untuk mengurangi sesak napas seperti yang ditampilkan oleh gambar ini. Ya, bisa dengan posisi duduk agak membungkuk, seperti berdiri di belakang kursi, ataupun juga seperti ini bersandar kepada tembok. Dan masih ada posisi yang lain, atau salah satunya yang populer juga adalah prone atau tengkurap. Ya, karena tengkurap juga bisa membantu meningkatkan kadar oksigen ya di paru Bapak Ibu sekalian. Oke, poin berikutnya adalah bagaimana dengan masalah voice atau suara yang kadang juga bisa muncul problemnya pasca COVID. Kalau suaranya kita lemah atau serak, maka yang pertama adalah jangan berbisik, karena itu akan menimbulkan ketegangan pada pita suaranya. Kemudian yang kedua adalah
istirahatlah kalau misalkan kehabisan napas saat bicara. Jangan dipaksakan ngomong terus. Yang ketiga adalah boleh berlatih bernyanyi. Kemudian yang keempat adalah kalau sampai berat banget, rasanya masih lemah, selain konsultasi ke dokter, juga bisa melakukan komunikasi dengan cara yang lain. Misalkan dengan WA, atau misalkan dengan SMS, atau mungkin menggunakan bahasa gerakan atau isyarat lah kita katakan. Lalu juga yang penting adalah minumlah air putih yang cukup. Oke? Untuk masalah makan, minum, dan juga menelan, ini memang khususnya banyak ditemukan pada orang-orang yang menggunakan ventilator biasanya. Ya, karena selang ventilator kan akan dimasukin ke saluran napas, tapi kadang juga memang berpengaruh pada proses menelannya tadi. Apa yang bisa dikerjakan? Yang bisa dikerjakan adalah pertama, duduk tegak saat makan dan minum. Jadi jangan pernah mencoba untuk makan minum dalam posisi tidur, apalagi tidur terlentang, karena akan resiko tersedak. Nomor dua adalah tetap tegak sekitar 30 menit setelah makan. Jadi jangan langsung buru-buru berbaring. Ya, tetap tegak ini bisa berdiri atau duduk. Ya, cuman saran saya lebih enakan sih mungkin duduk ya. Kemudian makan dengan konsistensi yang berbeda. Jadi kadang ada tebalnya, ada tipisnya. Jangan cuma monoton tebal doang. Ya. Kemudian konsentrasi. Konsentrasi ini penting ya karena pada saat makan jangan bersenda gurau, jangan ngobrol sama orang lain supaya proses menelan juga bisa berlangsung dengan lebih baik. Lalu berikutnya adalah pastikan mulutnya kosong sebelum mengunyah lagi. Jadi ketika makanan ada satu masuk, ya 1 sendok, kunyah dulu, telan dulu, baru lanjut ke sendok yang berikutnya. Lalu kalau nggak bisa makan di porsi yang normal, maka boleh juga dengan makan porsi kecil sepanjang hari. Ya saran saya sih sekitar setiap 2 jam makan tapi porsinya kecil, itu juga oke. Kemudian kalau misalkan masih ada ternyata pas makan atau minum malah muncul batuk atau tersedak, maka tolong istirahat dulu ya. Kalau misalnya sudah istirahat tapi ternyata kok malah setiap kali makan muncul tersedak, minum tersedak, segera konsultasi ke dokter untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut. Bagaimana dengan masalah untuk kognitif seperti masalah atensi, memori atau ingatan atau bagaimana untuk berpikir dengan jernih? Salah satu ada beberapa saran yang bisa dikerjakan. Yang pertama adalah olahraga. Ya, olahraga ini tentu akan meningkatkan sirkulasi juga di dalam tubuh, ya termasuk juga pastinya sirkulasi ke otak sehingga membuat kita juga bisa berpikir lebih baik tentunya. Nah, olahraga di sini saya mau katakan sesuaikan dengan kapasitasnya. Ya, jadi kalau misalkan masih agak lelah, agak capek, jangan dipaksakan langsung olahraga setengah jam, apalagi 1 jam. Ya, coba dulu misalkan mungkin lakukan pemanasan terlebih dahulu dengan peregangan. Setelah itu coba misalkan jalan deh. Ya, anggaplah dari 2-3 menit, 2-3 menit, terus kemudian menjadi 5 menit misalnya. Nanti baru secara bertahap kerjakan lebih lama lagi. Dan jangan lupa setelah selesai berolahraga juga lakukan pendinginan dengan melakukan peregangan kembali. Kemudian yang kedua adalah bisa juga dengan latihan otak, yaitu dengan melalui membaca bisa atau misalkan melakukan ya mengisi teka-teki silang juga boleh atau misalkan bermain sudoku. Ya, tapi juga sekali lagi sesuaikan dengan hobinya. Jangan sampai nanti nggak suka sudoku gitu dipaksain main sudoku jadinya malah tambah stres. Ya. Kemudian poin ketiga adalah tolong buat catatan terutama bagi yang mudah lupa sehingga kalau misalkan sudah bikin catatan ketika mengerjakan sesuatu ternyata lupa, tinggal buka lagi catatannya. Dan juga yang penting adalah bagi aktivitas menjadi langkah-langkah kecil ya supaya ini juga tidak sampai merasa kewalahan. Bagaimana juga dengan mengatur aktivitas sehari-hari. Yang pertama adalah aktivitaslah sesuai kemampuan, jangan memaksa. Kemudian yang kedua adalah hemat energi. Ini bukan masalah lampu ya, tapi hemat energi ini maksudnya adalah bagaimana kita memposisikan barang-barang di sekitar kita itu dengan efisien. Misal kalau ada barang keperluan yang kita perlukan sehari-hari ya jangan ditaruh di tempat yang tinggi sekali, yang sulit dijangkau atau malah mungkin kita perlu pakai kursi atau tangga untuk mengambilnya. Jadi pastikan barang-barang yang sangat kita perlukan itu berada di dalam jangkauan kita supaya kita bisa lebih hemat energi. Kemudian yang penting lagi adalah jangan melakukan aktivitas dalam satu posisi yang sama dalam waktu yang lama. Ya, misalnya ya duduk 30 menit
ternyata bukan 30 menit, duduk misalkan entah itu nonton TV atau baca buku sampai 2 jam, 3 jam, itu kurang baik. Jadi kalau bisa, misalkan sudah duduk hampir sekitar setengah jam, bangun dulu deh, coba misalkan jalan sedikit gitu atau baringan. Nanti setelah itu, setelah aktivitas yang lain setengah jam, boleh coba duduk lagi. Jadi tidak melakukan aktivitas yang satu posisi yang sama dalam waktu lama. Oke, nomor 4, jelas lakukan tugas ringan dahulu. Kemudian juga poin yang kelima, kalau bisa memang cari waktu juga ada tidur siang. Kemudian juga kalau sudah sampai lelah sekali, jangan dipaksakan, lebih baik minta bantuan orang lain. Dan yang terakhir, ini juga berkaitan dengan poin nomor 1, jangan aktivitas yang penuh, terutama bagi Anda yang harus bekerja, ya. Ya nanti harus ngomong lagi juga dengan bosnya tentunya. Ya jangan aktivitas penuh kalau belum siap gitu. Nanti malah yang ada ngedrop, malah nggak bisa bekerja dengan optimal. Terakhir saya akan jelaskan mengenai masalah bagaimana untuk handling stres ataupun juga kecemasan dan juga depresi, yaitu perlu dengan prinsipnya 3 ini sebenarnya. Masalah eat-nya, makannya, masalah sleep-nya, dengan juga exercise-nya. Perlu tidur yang cukup, 6-8 jam per hari, makan yang cukup, tentu dengan gizi yang seimbang, olahraga yang cukup, yang tadi saya katakan sebelumnya, ya, tapi tetap sesuaikan dengan kapasitas. Lalu, bicara dengan orang lain juga penting. Jadi kalau memang tidak ada halangan dalam berbicara, kalau misalkan yang ngomong tuh bisa cukup napasnya plong dan sebagainya, nah tidak ada halangan ya kita katakan, boleh coba ngobrol dengan orang lain. Entah itu dengan WA, ya mau WA call juga boleh, telepon juga boleh, atau juga dengan tatap muka ya, dengan keluarga tentunya. Boleh, boleh saja ya. Ini sangat baik untuk menurunkan stres. Ya, untuk menurunkan stres akan sangat baik karena bisa mengeluarkan beban unek-unek. Ya, selain tadi dengan keluarga juga sebenarnya mau sama teman siapapun juga tidak masalah, asalkan jangan sampai kelelahan. Kemudian juga kerjakan hobi yang disukai dan terakhir juga adalah masalah latihan spiritual. Latihan spiritual ini ternyata terbukti sangat efektif dan banyak membantu. Entah itu melalui doa, berkidung, bernyanyi, ataupun juga membaca firman Tuhan. Karena melalui latihan spiritual ini tentu kita lebih bisa mendekatkan kepada Tuhan dan kita bisa merasakan ketenangan di dalam batin kita. Dan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Oke, itu saja presentasi dari saya untuk kali ini mengenai masalah rehabilitasi atau pemulihan pasca COVID. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, tetap semangat, dan Tuhan memberkati kita semua.